Halo Dede, bareng gua Kadido. Di video kali ini gua bakal kasih pembahasan soal pola bergambar dari TOTPS 1 Konsultang kemarin. Nah, soal tipe ini biasanya muncul dengan gambar yang variasi banget. Tapi konsepnya sebenarnya yang perlu lu pegang itu cuma dua. Yang pertama, kalau gambar dengan pola simetris, biasanya di sisi yang berhadapan atau di sisi yang simetrisnya sama, itu biasanya ya di prosesnya sama. Terus suatu gambar kalau dia nggak simetris, dia juga menunjukkan sebuah alur. Itu konsep pertama. Konsep kedua, umumnya kan di pola bergambar ini biasanya dia dicantumin sebuah angka ya, yang mana angka-angka itu nanti lu harus proses, entah itu ditambah, dikurang, dikali, dibagi ya. Nah, biasanya umumnya operasi yang dipakai tadi tambah, kurang, kali, bagi, atau deret. Kadang tambah 2 tambah 3, atau beberapa soal pola bergambar yang matematis ini juga kadang pakai akar atau pangkat. Oke, di soal pertama lu bakal dikasih tiga gambar lingkaran, yang mana di sisi kiri, kanan, atas, bawah, sama tengahnya itu dia ada angka. Yang mana eh lu harus tahu polanya kayak gimana. Sebenarnya ini soalnya sederhana banget karena dari gambar pertama pun udah kelihatan polanya. Di sini kalau kita lihat polanya bisa kita lihat dari kayak gini. Jadi lu bagi seperempat lingkaran. Kalau lihat di sini 9 kurang 6 jadinya 3 hasilnya yang ini. Terus kalau yang di sini berarti 7 kurang 6 hasilnya 1. Arahnya selalu kayak gitu. Coba kita lihat ke gambar kedua. Bener gak pola yang kita simpulkan tadi dari gambar pertama? 7 kurang 3 4. Terus 12 kurang 3 9. Bener kan? Berarti emang polanya dia dari yang bagian luar, ini bagian atas, dikurangin tengah hasil yang kanan. Terus dari yang bagian kiri nih dikurangin yang tengah hasilnya yang bawah. Kayak gitu. Berarti untuk yang gambar paling kanan kayak gimana? Ini berarti coba lu terapin aja pola yang dari gambar 1 sama 2 tadi. 8 dikurang berapa supaya hasilnya 3. Berarti kan otomatis 5 kan harusnya di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari yang 9, 9 dikurang 5 bener gak 4? 4 hasilnya. Berarti otomatis pola yang tadi lu simpulkan dari gambar pertama sama gambar kedua itu udah bener. Otomatis X di sini adalah hasilnya 5. Berarti jawabannya C. Oke. Di soal kedua, lu bakal dikasih 3 gambar segitiga kayak piramid kebalik, di mana di bagian atasnya ada dua angka, sisi kanan sisi kiri, sama di bagian paling bawahnya ada satu angka. Nah, di sini juga sebenarnya masih sederhana karena polanya masih kelihatan dari gambar pertama. Tadi ya, di konsep pertama yang gue kasih tahu, biasanya kalau gambar dengan pola simetris itu sisi yang berhadapan atau sisi yang di sisi yang disimetris yang sama itu biasanya diprosesnya barengan. Berarti otomatis ada kemungkinan sisi sini, ini yang gue lingkarin merah, sama sisi ini dia diprosesnya barengan. Nah, ini kan beda sisi nih, dia di bawah. Berarti sebenarnya dia entah itu hasil atau diproses dengan cara yang berbeda. Coba kita lihat. Misalnya 16 sama 30 ini kira-kira diapain supaya hasilnya 23? Kan nggak mungkin kalau misalnya kita kurang kan, karena kalau 30 kurang 16 pasti hasilnya kurang dari 23. Berarti otomatis coba kita tambah 16 tambah 30 hasilnya 46. Oke, ini hasil penjumlahan dari 16 plus 30. 46, di sini ada 23. Nah, 46 sama 23 ini kelihatan sebenarnya. Kelihatannya dari mana? Dari setengahnya kan. 23 itu setengahnya dari 46. Berarti kemungkinan besar dia dapat di bawah sini dari hasil penjumlahan 16 plus 30 dibagi 2. Coba kita lihat gambar kedua untuk konfirmasi benar gak pola yang kita simpulkan dari gambar pertama. 18 di sini yang sisi kiri, sisi kanannya 42. 18 tambah 42 itu hasilnya 60. 60 misalnya kita bagi 2 hasilnya 30. Benar berarti 30. Oke. Dari gambar pertama sama gambar kedua udah tersimpulkan kalau polanya tadi berarti yang atas ini dijumlah nih, terus dibagi 2, hasilnya yang bawah. Otomatis buat nyari X di gambar yang kanan gampang. Ini kan 20 sama X ya, berarti 20 plus X hasilnya berapa? Hasilnya Y. Y ini kan tadi berarti 2 kalinya yang bawah kan, 2 kalinya 52. 52 2 kalinya berapa? 104. Otomatis X ini adalah 20 plus X sama dengan 104. Berarti X-nya 104 kurang 20. Berapa tuh? 104 kurang 20. 84 ya. 84. Berarti jawabannya yang D.
di antara 80 sampai 90. Oke, gambar selanjutnya ada 3 gambar persegi panjang, yang mana di sisi atas sama bawahnya itu ada gambar segitiganya. Kita lihat dari sini. Di sini ada berapa angka sih setiap gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Di sisi-sisi segitiganya, di sudut-sudut segitiganya, sama di tengah-tengah ada 1 angka. Kira-kira polanya kayak gimana? Tengah-tengahnya angkanya 29. Berarti kemungkinan besar ini kan angka-angka yang di segitiga angka-angka kecil ya, angka-angka di bawah 10 semua. Berarti kemungkinan besar operasinya adalah penjumlahan, karena nggak mungkin pengurangan. Kalau pengurangan berarti hasilnya bisa minus dong. Tapi kalau misalnya pembagian atau perkalian deh misalnya. Kalau perkalian otomatis hasilnya terlalu besar. Tapi kalau pembagian ya hasilnya pasti enggak. Hasilnya koma ya, desimal. Oke, coba kita lihat. Misalnya sisi yang segitiga atas kita jumlahin dulu deh. 2 tambah 6 tambah 4. Berapa tuh? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Sisi atas 12. Sisi bawah 7 tambah 4, 7 tambah 4 tambah 6, berarti 17 ya. Oke. Sisi atas ada 12, sisi bawah jumlahnya 17. Dan ini kan kelihatan kan? Tengahnya 29, berarti tengahnya ini sebenarnya gabungan antara yang atas sama bawah, karena 12 tambah 17 hasilnya adalah 29. Oke. Nah, berarti polanya yang segitiga atas, segitiga bawah ini dijumlahin dulu, terus habis itu total. Atau lo total semuanya aja yang di sudut-sudut segitiganya. Terus hasilnya adalah yang di tengah-tengah. Ini kesimpulan dari gambar pertama. Coba kita lihat gambar yang kedua. Nah, ini coba kita jumlahin dulu. 8 tambah 7 tambah 3. Hasilnya adalah 18. Terus yang bawah nih. 9 tambah 3 tambah 4. Hasilnya 16. Yang atas 18, yang bawah 16. 18 tambah 16 hasilnya adalah 34. Berarti polanya benar ya. Yang segitiga-segitiga itu dijumlahin dulu, terus hasil yang tengah. Berarti kita udah bisa dapat yang gambar ketiga nih, X yang di gambar ketiga. 9 tambah 3 tambah 4 berapa hasilnya? 7 tambah 9 hasilnya adalah 16. Ini yang atas 16. Yang bawah 9 tambah 2 tambah 3 14 ya. Berarti hasilnya yang X ini adalah 16 tambah 14. Hasilnya 30 ya. Oke. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, ini ada gambar selanjutnya. Ini gambar ini kalau kita lihat dia bentuknya yang sisi kanan piramid. Kalau yang sisi kiri ya. Sisi kiri ini gambarnya normal, piramid normal, yang sisi kanan piramid terbalik. Tadi biasanya sebuah pola atau sebuah gambar itu dia ngasih clue buat perubahan atau operasi angka yang harus dilakukan. Kalau lu lihat dari yang gambar sebelah kiri deh. Sebelah kiri itu kan sebenarnya yang dicari. Otomatis kita coba deh lihat yang ke kanan aja yang angkanya lengkap. Yang angka lengkap ini di gambar sebelah kanan, lu lihat ini kan gambarnya piramid kebalik ya. Ada sebuah pola kan di sini. Ini dari yang piramid paling atas nih. Sorry. Ini kan kebalik ya. Ini dari paling atas, balok paling atas 529 ke 484 turun kan. Makanya baloknya mengecil nih, baloknya lebih kecil. Terus habis itu ke balok yang lebih kecil lagi yang paling dasar, angkanya juga turun. Oke, berarti di sini ukuran balok merepresentasikan angkanya. Angkanya berarti otomatis semakin besar baloknya, semakin panjang baloknya, angkanya semakin besar. Berarti yang di sini juga sama, yang di sisi sebelah kiri. Yang di sisi sebelah kiri ini 169, terus ke balok kedua dia naik, otomatis balok paling bawah pun dia angkanya akan lebih besar dari 196. Sehingga sebenarnya udah kelihatan nih, berarti mungkin polanya adalah bilangan kuadrat. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari gambar yang paling kanan, dia 441 21 kuadrat, yang ini tengah 22 kuadrat, berarti yang atas pasti 23 kuadrat. 23 kuadrat itu 529 enggak? Coba gua cek. 23 kali 23. Iya, 529. Oke, berarti benar nih polanya. Dia kalau yang di sisi sebelah kanan angkanya dari bawah ke atas itu naik tapi dikuadratin. Berarti yang ini turun tapi dikuadratin. 196 itu berapa? 196 14 kuadrat ya. Berarti kemungkinan yang bawah adalah 15 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah berapa? 15 kali 15 225. Oke, berarti jawabannya yang B. Oke.
Di soal selanjutnya ada soal kayak gini. Ada lingkaran kecil, lingkaran besar, tiga lingkaran kecil, tiga lingkaran besar yang mereka saling berdampingan. Di sini angkanya cukup gede ya. Ada angka ratusan, tapi yang di lingkaran kecilnya angka-angkanya angka-angka kecil karena di bawah 100. Biasanya sih jarang sih ada yang pola bergambar itu angkanya sampai ribuan. Kalau gue perhatiin dari beberapa soal ya. Ini di opsi jawabannya kan berapakah nilai X? Nilai X-nya juga di sini angkanya kecil-kecil nih. Oke. Berarti kemungkinan besar operasinya kira-kira diapain? Kira-kira kalau nggak dikurang, yang memungkinkan muncul angka kecil kan berarti kalau nggak dikurang dibagi ya, atau diakarin. Bisa gak nih diakarin? Kayaknya nggak bisa deh 432 diakarin. 792 juga nggak bisa diakarin. Berarti coba kita bagi. Misalnya 432 bagi 12. 432 bagi 12 hasilnya 36. Oke. 36. Kalau dikurangin berapa? 432 kurang 12. 420 ya. Nah, ini kalau misalnya dikurangin, ini kalau misalnya kita bagi. 792 bagi 22 berapa? 36 juga. Oh, ini ada persamaan nih hasil baginya. Tapi kalau dikurangin 792 kurang 22 hasilnya 770. Oke. Berarti sini sebenarnya ada pola. Kalau lu lihat pola pembaginya itu sama. Jadi 432 bagi 12 dia 36, di sini 792 bagi 22 juga 36. Berarti otomatis kayaknya sih antara lingkaran gede sama lingkaran kecil itu dia dibagi dan hasilnya harus 36. Kalau kita lihat dari gambar pertama sama gambar kedua. Otomatis kalau kita lihat di sini 612 dibagi X, 612 dibagi X hasilnya harus 36. Berarti X-nya ini adalah 612 dibagi 36. Berapa hasilnya? 612 dibagi 36. Hasilnya adalah 17. Oh, ini ada jawabannya. Berarti otomatis jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya ada soal 3 bentuk lingkaran sama 1 persegi dan itu ada 3 gambar. Kalau lu lihat di sini, tadi yang gue bilang ya, di awal di konsep awal biasanya sebuah pola bergambar itu yang hitungan matematis kalau dia di sisi simetris yang sama atau di bentuk yang sama biasanya dia diprosesnya barengan. Oke. Berarti di sini gua asumsikan lingkaran ini yang kecil 1, 2, 3 ini diprosesnya barengan, terus ini yang persegi diprosesnya beda. Entah dia bisa jadi hasil atau dioperasiin dengan pola yang berbeda juga. Kalau kita lihat 7, 9, 1, terus di sini 63, bawahnya 9, 3, 3, 9. Oke, bawahnya lagi 13, 4, 2, X yang ditanyain ya, X-nya. Oke, 63. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan dari gambar pertama. Kalau lo lihat polanya, 7 kali 9 itu kan hasilnya 63 ya. Oke, berarti bisa jadi ini yang pertama dikaliin. Tapi kan di sini ada 1 ya. 1. Ditambah nggak mungkin. Dikurang juga nggak mungkin karena hasilnya nggak 63 nanti. Berarti otomatis anggaplah di sini bagi. Coba kita terapin ke gambar kedua, nyambung nggak? Oke, kalau kita terapin ke gambar kedua 9 kali 3 27 dibagi 3 9. Oke. Berarti polanya nyambung. Otomatis yang lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga ini dioperasiinnya barengan yaitu dengan cara lingkaran pertama dikali lingkaran kedua dibagi lingkaran ketiga, dan kotak ini, kotak terakhir, kotak gambar kotak terakhir ini merupakan hasil dari operasi perkalian dan pembagian 3 lingkaran di sebelah kirinya. Oke. Berarti 13 kali 4 berapa? 13 kali 4 sama dengan 52. 52 dibagi 2. Otomatis jawabannya adalah 26. Oke, berarti jawabannya C. Oke, selanjutnya ada soal kayak gini. Nah, ini soal yang gue cukup lama mecahinnya karena soalnya ini dia sedikit tricky. Tapi ini sebenarnya sama aja di konsep yang pertama tadi gue bilang. Kalau ada sebuah gambar dengan pola simetris yang biasanya di sisi yang berhadapan atau di sisi yang sama atau di bentuk yang sama, biasanya diprosesnya barengan. Jadi kita fokus dulu ke bilangan-bilangan yang gue lingkarin merah ini. Ini karena dia di sisi yang sama. Nah, ini ternyata dia harus dijumlah. 22 tambah 6 tambah 19 tambah 17. Oke, hasilnya adalah 64. Oke, sebenarnya ini ada pola. Kan ini hasil penjumlahannya 64. Terus sisa ada angka 2 sama 8 kan. 64 itu kan sebenarnya akar 2-nya itu adalah 8. Jadi 64 diakarin 2 sehingga dapat hasilnya 8. Coba kita terapin solusi kayak gini ke gambar yang kedua yang ada di tengah-tengah. 12 tambah 1
tambah 5 tambah 9. Oke, hasilnya adalah 27. Hasil penjumlahan ini ya, 12 tambah 1 tambah 5 tambah 9 hasilnya 27. 27 ini kalau misalnya kita akarkan 3 hasilnya adalah 3. Bener gak? 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Oke, berarti ternyata ini yang di sisi-sisi X ini dia ini dijumlah dulu, terus di garis yang pendek ini dia adalah sebagai akarnya. Akar berapa? Ini tadi akar 2, sini akar 3. Nah, berarti di gambar yang paling kanan di pertanyaannya dia di sini akar 2. 10 tambah 8 tambah 13 tambah X. Ya enggak? Terus diakarin 2. 7 pangkat 2 kan berarti 49 kan? Otomatis hasilnya totalnya harus 49. Kalau misal kita kuadratin dengan 2. Ya kuadrat emang pasti 2 sih ya, bukan pangkat 3. 7 kuadrat 49. Berarti total dari yang bilangan-bilangan ada di garis silang ini harus 49. 10 tambah 8 tambah 13 itu hasilnya 31. Supaya berarti kurangnya adalah 18. Berarti X-nya ini adalah 18. Ada di jawaban yang E. Oke, lalu dia ada soal kayak gini. Ini dia cuma dikasih 2 gambar dan di dalamnya clue-nya itu nggak cuma angka, tapi ada huruf juga. Nah, biasanya kalau yang pakai huruf itu katakanlah dia itu urutan di alfabet, dia urutan huruf keberapa, misalnya ada A. A berarti dia katakanlah 1. B kita analogikan 2 karena urutan kedua. C 3 dan seterusnya sampai Z ya. Z itu 20 berapa sih? 20 sekian lah ya. Nah, di sini coba kita ubah alfabetnya jadi angka. U itu urutan ke 21. Terus D itu urutan ke 4. J itu urutan ke 10 nih, J. Nah, kita lihat di sini sebenarnya hampir mirip sama gambar yang sebelumnya tadi ada 3 lingkaran, terus di akhirnya di paling kanannya ada kotak ya. Cuma bedanya di sini sama-sama persegi, cuma perseginya yang di sisi kiri yang 3 deret ini yang ini dia lebih kecil dan bergandengan, terus di sisi yang paling kanan ada persegi panjang yang lumayan gede, lebih gede dari 3 persegi di sebelahnya. Nah, ini ada 21, U mewakili 21, merepresentasikan 21, terus ada D juga mewakili 4. Di sini ada 28. Kira-kira kalau misalnya kita lihat angka kayak gini, dia operasinya kayak gimana? Tapi udah kelihatan. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini di yang awal kan 21. Ini ke yang tengah itu harus bagi dulu. 21 bagi 3 berapa hasilnya? 7. 7 terus lu kaliin ke yang ketiga. Ini kan tadi D ya. D itu kan sebenarnya 4. 7 kali 4 hasilnya 28. Jadi lu bagi di awal terus dikali di akhir. Sama kayak yang sebelah kanan. Gambar sebelah kanan berarti bisa kita terapin hal yang sama. Coba katakanlah ini kita simbolkan X. X dibagi berapa? Dibagi 4 ya, karena yang tengah-tengahnya ini ada angka 4. X dibagi 4 berarti X per 4 dikali J ya. Hasilnya harus 40. Sorry gua tulis di sisi kanan. X dibagi 4 dikali J itu tadi berapa? 10 sama dengan 40. Berarti X-nya adalah 40 kali 4 dibagi 10 kan. Berarti hasilnya X-nya adalah 16. Huruf X-nya 16. Berarti huruf urutan ke-16-nya adalah P kan ya kalau nggak salah. P. Berarti jawabannya adalah A.